Apa hubungannya ketika ada infrastruktur langit dengan tenaga? Ya itu tadi infrastruktur langit itu kan satu terminologi ya lain daripada infrastruktur satelit. Satelit itu kan platform digital. Digital, frekuensi yang mau dibangun dalam transponder yang ada di satelit yang akan digunakan untuk membangun ekonomi digital. Soal infrastruktur langit, Mas Fasko, apa yang bisa Anda kritisi soal itu? Ya kalau dari kelompok sebelah ini kan bicaranya cuma di langit-langit dan angan-angan jadi kesannya. Padahal janji-janji daratnya pun banyak sekali yang tidak terpenuhi di situ, Mbak. Jadi kalau kita lihat di sini seperti hal yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno, beliau betul-betul memberikan hal yang konkret. Jadi salah satunya adalah rumah kerja itu. Rumah kerja di awang-awang maksud Anda? Ya di awang-awang, yang di darat aja janji-janji Presiden Jokowi pada saat kampanye 2014 tuh sangat banyak sekali yang nggak ditepati. Di awang-awang. Gimana? Ya, mohon maaf dengan tidak menggurui saya ingin memberikan informasi kepada Fasko supaya tidak termakan hoax. Kalau kita lihat misalnya Bukalapak itu membuka sekitar 35.000 lapangan kerja. Bahwa Bukalapak sebagai salah satu unicorn yang cukup besar didorong terus dimotivasi oleh pemerintah sehingga membuka lapangan kerja. Misalnya Gojek ada GoFood, itu yang namanya penjualan martabak misalnya, atau bakso itu mencapai, kopi itu mencapai antara 1 sampai 2 triliun. Itu artinya bahwa munculnya infrastruktur langit dengan unicorn startup itu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu mempromosikan produknya seperti sop buah, seperti memang Pak Jokowi itu identik dengan warga yang tidak mampu, yang di pinggir jalan. Mungkin Fasko tidak pernah jalan ke pinggir jalan, dia cuma di mal-mal sehingga dia tidak tahu lapangan pekerjaan yang dibuka oleh Pak Jokowi, belum lagi balai pelatihan kerja yang bawah Kementerian Tenaga Kerja. Yang hal ini diklaim program pemerintah, yang ada di pesantren-pesantren, yang ada di pesantren-pesantren, yang ada di banyak daerah-daerah bekerja sama dengan ormas-ormas, lembaga balai kerja, mikro, wakaf dan macam-macam. Jadi saya kira banyak sekali program yang itu memberikan lapangan kerja yang sangat besar. Lapangan pekerjaan karena dari startup itu. Mas Fasko. Ya tadi kan seperti saya sampaikan di awal, yang dibicarakan oleh kelompok sebelah ini hanya awang-awang aja. Bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh swasta saja diklaim oleh pemerintah. Jadi seakan-akan ini programnya pemerintah, Bukalapak, Tokopedia, Gojek. Ini bukan program pemerintah. Justru dengan rumah siap kerjanya Bang Sandi ini, beliau juga memberikan di situ salah satu contohnya adalah coworking space, ruang meeting, bahkan sampai ke infrastruktur. Itu juga punya swasta? Bukan, ini yang akan dikelola oleh pemerintah. Itu punyanya Pak Ahok dan Pak Jokowi dulu. Jadi, jadi Pak Ahok diklaim program sudah ada di Jakarta dibangun, diklaim oleh ini nggak dipahami oleh ini yang tidak jujur. Lagi mimpi di siang bolong. Silakan. Ya tadi seperti saya sampaikan tadi, ini Bang, tolonglah jangan diklaim-klaim pula itu program swasta, itu punya swasta kok. Ya makanya Sandi yang klaim juga. Pemerintah itu bukan infrastruktur lagi Pak Jokowi. Satu-satu. Oke, jadi itu Mbak. Yang terpenting adalah bagaimana Bang Sandi dan Pak Prabowo itu betul-betul menerapkan hal yang konkret. Bukan mengklaim sesuatu seakan-akan program pemerintah, bukan mengklaim sesuatu, bukan menjanjikan sesuatu yang tidak akan tercapai nantinya. Ini hanya klaim saja dari pemerintah, Pak Jong. Nah, pemerintah sekarang berpikir supaya anak-anak kita yang tidak mampu terutama mereka bisa melanjutkan ke S1. Oleh karena itu ada Kartu Indonesia Pintar kuliah. Mimpinya kita bahwa seluruh orang-orang yang tidak mampu bisa mengejar mimpinya melalui pendidikan. Pak Kiai Ma'ruf Amin sadar betul karena dia lahir tumbuh dalam tradisi Nahdlatul Ulama seperti saya, di mana dia tumbuh dalam tradisi pesantren dan pemerintah sekarang memberikan perhatian terhadap para pesantren. Sejak selama saya keliling ke daerah-daerah ke konstituen saya banyak mengalami cerita-cerita rakyat yang terlihat seakan kartu-kartu yang dikeluarkan oleh kelompok sebelah itu seperti menyihir rakyat. Maksudnya? Itu. Tapi pada saat menyihir itu gini. Jadi pada saat Pak Sandi mengeluarkan kartu KTP-nya pada debat kemarin, itu justru saya malah teringat lagi seperti kisah zaman Nabi Musa mengeluarkan tongkat yang menghancurkan seluruh sihir-sihir yang dikeluarkan oleh kelompok itu. Jadi kartu yang dikeluarkan oleh kelompok sebelah itu terlenyapkan dan termakan oleh satu kartu single identity yang dikeluarkan Pak Sandi itu. Jadi program dari BPN 02 itu betul-betul harus efektif
Tidak seperti kelompok sebelah yang hanya kerjanya untuk mengeluarkan kartu ini. Jadi rakyat ini seakan-akan disihir untuk ngurus kartu aja terus kerjanya gitu loh. Oke. Bukan Tapi yang ditawarkan melalui KTP maksudnya sama juga programnya, artinya ada satu kartu dijadikan satu saja. Dalam KTP itu sudah ada single identity number, yang itu juga itu amanat undang-undang di situ kan. Dan itulah yang harus diefektifkan oleh pemerintah untuk rakyat bisa menerima seluruh manfaat yang dikerjakan oleh pemerintah. Ya, kebetulan saya dengan Vasco dapilnya sama, yaitu DKI 2. Kita melihat betapa warga Jakarta sangat terbantukan dengan kartu Jakarta Pintar. Ya, kita tahu bahwa soal ujian nasional ini adalah satu konsep yang dibicarakan bersama-sama dengan parlemen, bahwa sampai hari ini kita belum punya alternatif alat ukur untuk menguji kelulusan siswa. Maka untuk sementara waktu digunakan ujian nasional meskipun bukan satu-satunya sebagai alat untuk menentukan keberhasilan. Dengan segala hormat saya kepada Sandiaga Uno, kalau seandainya ujian nasional ini ditiadakan, apa alat ukur alternatifnya? Itu yang kami anggap membodohi rakyat. Baik. Karena apa tidak ada ukurnya, alternatif. kalau tidak membodohi rakyat kalau kata Gus Oke, Mis. tadi kalau kita kembali mengenai kartu tadi, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Nggak kepilih Vasco, bahaya kamu. Di begini Jakarta Bang, banyak justru pemilih. malah konstituen yang saya temui itu justru malah mereka mengeluhkan ini kok kita sibuk ngurusin kartu aja. Nah, Bang Sandi ini menawarkan solusi dengan satu single identity number itu, dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan yang bisa mengelola seluruh big data yang ada di Indonesia. Ini akan mengurangi tingkat kecemburuan. Dalam big data itu bisa terlihat. Di sini rakyat yang membutuhkan pendidikan, di sini rakyat yang dengan taraf ekonomi yang rendah, dan itu terangkum seluruhnya oleh big data yang bisa tersimpulkan oleh satu kartu saja. Jadi rakyat tidak perlu disibukkan dengan ngurus-ngurus kartu ini, kartu ini, kartu kembali ini, soal dan UN. Tadi dinyatakan itu tidak ada hanya janji untuk elektoral saja, tidak ada alat ukur penggantinya untuk ujian nasional. Ya, jadi kalau bicara ujian nasional tadi kan yang disampaikan justru malah dari Menteri Pendidikannya Pak Jokowi menyampaikan UN itu memang sudah sebenarnya tidak efektif lagi. Sudah tidak efektif kenapa? Karena pada saat menteri tersebut berkunjung ke sekolah-sekolah, bertemu dengan guru-gurunya, terlihat di situ siswa-siswa dan sekolah itu memfokuskan kepada hanya hanya mata pelajaran yang di ujian nasionalkan. Untuk mata pelajaran yang lainnya jadi tidak terfokuskan. Nah, Pak Prabowo Sandi memberi solusi kepada basis-basis minat, dan siswa-siswa yang mempunyai basis minat itu bisa difokuskan ke dalam hal-hal itu gitu loh. Jadi betul-betul kita memberikan kualitas output siswa yang lebih efektif di situ. Outputnya lebih efektif klaimnya. Ujian itu suatu alat ukur. Ujian itu suatu alat ukur. Ya, karena itu memang sampai detik ini belum ada solusi yang lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Silakan, Jokowi. Mas Vasco. Ya, oke. Tadi kan sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa mungkin dari kelompok sebelah ini tidak koordinasi dulu dengan menteri-menterinya, padahal menterinya sendiri sudah akan melaksanakan moratorium kok, karena melihat bahwa UN itu tidak efektif dan mempunyai banyak kelemahan. Ya, tapi belum ada solusi kalau solusinya Pak Prabowo Sandi memberikan solusi bahwa kita menghilangkan ujian nasional itu, kita moratoriumkan itu. Ya, manfaatnya adalah betul-betul siswa-siswa yang diharapkan nanti keluarnya mendapatkan suatu kualitas yang sesuai dengan bakat dan minatnya gitu loh. Hanya di antara dua cawapres yang berdebat tadi malam, itu hanya Pak Sandi yang justru memberikan etika kepada rakyat Indonesia. Contohnya yang sedang terjadi di Selandia Baru, lalu mengenai bencana di Papua, beliau menyampaikan secara khusus menggunakan waktunya untuk menyampaikan etika itu. Dan bicara takzimnya beliau kepada Pak Yai Maruf, beliau pun cium tangan di situ salim kepada Pak Yai Maruf. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai ujian nasional tadi, yang perlu diartikan di sini adalah apabila ini kata-kata Einstein nih, apabila kita menilai ikan dari memanjat pohonnya, itu ikan itu akan bodoh seumur hidupnya.